Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Kepada para jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, azani Allah wa iyyakum, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Dan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini, yaitu dimudahkannya kita untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari melaksanakan salat, kemudian berzikir kepada Allah, disambung lagi dengan kita bersama duduk di majelis yang mulia ini, tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Semoga amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga itu semua menjadi bekal kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Selanjutnya, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai melanjutkan kembali apa yang telah kita kaji pada kesempatan yang telah lalu, sedikit kami mengingatkan, utamanya untuk diri kami pribadi, khususnya untuk jamaah semuanya, bahwasanya kita masih di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kendati pun misalnya sebagian kita walhamdulillah telah mendapatkan nikmat dari Allah berupa bisa mengerjakan puasa Asyura, ya, maka tidak berarti dengan berakhirnya puasa Asyura tersebut berarti sudah berakhir, ya, apa yang harus kita tempuh di bulan Muharram ini. Ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya, ya, dosa-dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram itu a'zam, dosanya itu lebih besar. Demikian pula pahala yang ataupun amal saleh, wal amal salihah wal ajra a'zam. Demikian pula amal saleh dikerjakan di bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram ini, maka pahalanya dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengagungkan bulan ini dengan banyak beramal saleh, menjauhi maksiat. Karena dalam ayat tadi dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Ya, mengapa dikatakan mendolimi diri kalian sendiri? Karena kezaliman yang kita perbuat, maksiat yang kita lakukan sejatinya itu bukan kezaliman kepada Allah, bukan mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi itu adalah kezaliman yang kita buat kepada diri kita sendiri. Demikian pula amal soleh yang kita kerjakan, ya, bukan berarti itu memberikan manfaat kepada Allah, tidak. Karena betapapun kita beramal soleh, amal soleh kita tidak akan menambah kerajaan Allah. Demikian pula maksiat yang kita kerjakan, maksiat kita tidak akan sedikit pun mengurangi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi semua kembalinya kepada diri kita sendiri. Sebagaimana di dalam ayat man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa beramal saleh, maka sejatinya amal saleh tersebut kembalinya kepada diri dia sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Demikian pula siapa yang berbuat jelek, maksiat, dia juga yang akan menanggungnya, tidak mendolimi sedikit pun kepada Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin, mari kita perbanyak amal saleh dan menjauhi maksiat di bulan yang mulia ini. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mari kita lanjutkan. Kita masuk turunan kaidah, masih dalam kutatan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa digoyahkan dengan apa? Keraguan. Kita berhenti pada kaidah yaitu al-aslu bara'atul dhimmah. Pada asalnya seseorang itu terbebas dari apa? Tanggungan. Sehingga kalau ada orang mengklaim kita ataupun orang lain punya tanggungan, maka yang mengklaim itu harus membawa apa? Bukti. Kalau tidak, maka yang dituduh tersebut cukup bersumpah, maka dia terbebas dari tanggungan tersebut. Itu kemarin yang kita baca. Maka kita masuk turunan yang selanjutnya, ma tsabata biyakin la yartafi'u illa biyakin. Apa-apa yang tetap secara meyakinkan tidak terangkat kecuali dengan hal yang meyakinkan pula. Kita ulangi, apa-apa yang tetap secara meyakinkan tidak terangkat kecuali dengan hal yang meyakinkan pula. Maknanya bagaimana? Anna syai'a idza thabata thubutan jaziman aw rajihan wujudan aw adaman fa innahu yuhkamu bi baqaihi wa la yuhkamu bi taghayyurihi illa bi amrin jazimin aw rajihin akhar yanfi dzalika thubuta. Sesuatu itu bila tetapnya itu secara pasti, secara meyakinkan, baik itu tetap ada atau tetap tidak adanya. Ya, maksudnya gimana ini? Tetap ada atau tidak ada? Misalnya, secara meyakinkan fulan ini punya utang, nah itu loh. Jadi dia apa? Punya utang. Atau secara meyakinkan fulan ini nggak punya apa? Utang. Ya, secara meyakinkan. Maka hal itu tidak akan berubah kecuali dengan apa? Hal yang meyakinkan. Bila meyakinkan bahwasannya apa? Kita itu secara meyakinkan memiliki utang dengan apa? Orang lain. Maka keyakinan ini ataupun utang kita tidak akan hilang kecuali dengan hal yang apa? Meyakinkan pula, manakala kita apa? Sudah Bapak nyaru utang. Jadi kalau ada orang punya utang lalu aku nyaur apa urung ya? Wis wae ya. Lah wis wae. Enggak begitu, ya kan ya? Loh, ya misalnya ada orang punya utang ya, meyakinkan dia punya utang ya sama temennya, lalu ragu-ragu wis tak sahur apa urung ya? Wis wae lah. Nah, gitu enggak boleh seperti itu. Jadi hilangnya hutangnya itu, lunasnya hutangnya juga harus dengan perkara yang meyakinkan, baik itu meyakinkannya itu dengan saksi atau dengan hal-hal yang lainnya, kwitansi, tanda bukti dan seterusnya. Itu ya. Contohnya bagaimana? Lau syakka fi sholatin hal shallaha aw la a'ada fil waqti. Contohnya begini, seandainya ada orang yang apa? Dia itu ragu-ragu, sudah sholat atau belum? Sudah apa Pak? Sholat atau belum? Maka berarti ya secara meyakinkan dia sudah sholat apa belum? Yang meyakinkan itu dia sudah sholat apa belum? Belum. Nah, ragu-ragunya apa? Sudah sholat apa belum? Berarti bagaimana? Fa innahu a'ada fi dzalikal waqt. Maka ketika itu dia wajib mengerjakan apa? Sholat. Ya, sekalipun nanti ada orang bilang, loh, kenapa kamu sholat apa? Dua lagi, karena ketika itu dia tadi sedang apa? Ragu-ragu. Tapi sebelum datang keterangan itu, maka dia wajib apa? Menghukumi dia itu belum apa?
sholat, karena secara meyakinkan masuk waktu lalu timbul ragu-ragu. Kalau udah masuk waktu kan berarti hukum asalnya belum sholat, ya kan? Lalu aku sholat purung ya, kan gitu kan? Belum, sudah belum, ragu-ragu. Maka yang dikerjakan apa? Sholat. Nah, adapun nanti, ya kan, ketika ada orang, lu kamu kok sholat lagi, berarti apa? Ya, apa yang dia kerjakan tetap mendapatkan apa Pak? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak memberikan kafarah apa-apa. Nah, seperti itu. Contoh lain adalah man saha wa syakka hal sajada lisahwi fa alaihi sujud. Contoh lagi adalah orang yang misalnya ragu-ragu, lu aku tadi sudah sujud sahwi apa belum? Dia meninggalkan salah satu apa? Kewajiban ketika sholat, ya, lalu dia ragu, tadi saya sudah sujud sahwi apa belum, gitu ya. Maka ketika itu fa'alaihi sujud, dia wajib apa Pak? Sujud, ya kan? Li'anna thubutas sahwi fi dhimmatihi mutayakin, karena tetapnya tanggungan dia untuk sujud sahwi itu meyakinkan, sedangkan sujudnya itu apakah sudah dilaksanakan atau belum itu meragukan, ya. Sedangkan keyakinan tidak bisa goyah dengan apa? Keraguan, seperti itu. Demikian pula tadi sudah kita singgung di awal, ya. Orang ragu-ragu sudah apa Pak? Nyaur hutang atau belum? Maka apa? Dihukumi sudah apa belum itu Pak? Belum. Kecuali kalau apa Pak? Kalau nanti ada korinah, ya, petunjuk-petunjuk yang menyatakan ternyata dia sudah membayar apa? Hutangnya. Misalnya pengakuan dari yang punya, loh kamu kan udah bayar kemarin bulan lalu. Oh iya toh, nah, alhamdulillah, ya kan, di TU utuh. Tapi kalau misalnya bayar purung, nah, hukum asalnya dia tetap apa Pak? Membayar. Contoh bagaimana misalnya, ya, misalnya mohon maaf, misalnya ya dia punya utang pada si A, lalu si A itu meninggal apa Pak? Dunia. Jadi dia punya utang pada si A, lalu apa? Si A ini yang dia berhutang darinya itu meninggal dunia, lalu dia ragu, aku sama si A ini sudah nyaur apa belum, gitu kan? Sudah belum, ya? Kalau keraguan seperti ini dan tidak ada bukti yang lain, saksi dan seterusnya, maka wajib dia memberikan kepada siapa? Ahli waris, seperti itu, ya kan? Contoh yang lainnya, lau syakka hal talaqa aw lam yutalliq lam yaqa'at talaq. Demikian pula bila ada seorang suami ragu-ragu, ini istriku sudah aku talak apa belum ya? Iki sak talak ping loro apa ping siji misalnya, gitu ya. Naudzubillah, kerjaannya apa? Mentalak istri misalnya. Maka bila ragu-ragu seperti itu, talaknya apa Pak? Tidak dianggap tidak apa? Terjadi, karena hukum asalnya apa? Dikatakan di sini li'annal ibahata mutayaqinah bi aqdin nikah, karena ya hubungan suami istri yang dia kerjakan itu tetap dengan hal yang meyakinkan, yaitu akad apa? Nikah. Wa talaq al muharram mashkuk fihi, sedangkan talak yang menjadikan hubungan mereka berdua itu haram itu berada di keraguan-raguan. Fala yazulu yakin bisyak, maka tidak boleh yang meyakinkan digoyahkan dengan apa? Keraguan. Ya, itu beberapa apa? Contoh kasus dari kaidah apa-apa yang tetap secara meyakinkan maka tidak terangkat dengan kecuali dengan apa? Hal yang meyakinkan pula. Termasuk ini misalnya, mohon maaf, itu ada sebagian kaum muslimin gampang apa Pak? Mengeluarkan saudara-saudara kita dari apa Pak? Dari status muslim, padahal dia syahadatnya itu meyakinkan. Maka tidak boleh kita gampang-gampang memvonis orang lain, wow ini orangnya telah apa? Murtad, ini orangnya telah apa? Keluar dari Islam, ya kan? Keluarnya dia dari Islam itu apa? Masih diragukan, tetapi syahadatnya dia Bapak meyakinkan, dia lahir di atas fitrah, lahir di tengah-tengah keluarga Bapak muslim, ya kan? Ya, dikarenakan dia melakukan sebuah misalnya sebuah tindakan yang notabene itu, ya kan, dikhawatirkan mengeluarkan dia dari Islam, ya tidak lantas kita keluarkan dia dari apa? Islam, karena kita nggak tahu, ya, kita masih ragu-ragu ini dia melakukannya ini ya dengan ilmunya atau karena kejahilannya, ini ada syubhatnya atau tidak, kemudian dia dipaksa atau tidak, dia tahu apa tidak ini hukumnya dan seterusnya. Ya, kita masih di situ, belum yakin.
ya maka tidak boleh. Karena apa? Sesuatu yang yakin tidak bisa diangkat kecuali dengan hal yang apa Pak? Meyakinkan pula ya. Nah ini penyakit ya diantara kaum muslimin. Kalau bahasa kita biji-biji apa Pak? Dewe kan gitu ya. Ada orang goncengan sama perempuan langsung saja kita ya kan. Wow, ngaku nih Pak Kiai Pak No gendaan. Ya, tanpa kita tasabut, tanpa kita tabayun langsung apa Pak? Dibiji dewi. Kan gitu. Banyak di antara kita seperti itu. Ternyata siapa? Ponaane misalnya ya kan, saudaranya yang mana? Yang dari jauh kebetulan belum belum kerso pakai apa misalnya jilbab misalnya, langsung dibiji dewi, dipoto lalu apa Pak? Kelakuannya Ustadzmu misalnya kan seperti itu, naudzubillah ya begitu. Dan kewajiban pula bagi orang yang terpapar, terpapar itu masuk dalam ranah sesuatu yang bisa menyebabkan fitnah itu untuk menjelaskan. Ya misalnya ketemu seperti ini ponakan saya, gendak meneng ditok nih gen karon gibaon aku, bukan begitu. Ya kan diterah ini ponakan saya, ya anaknya Mbak Yu saya dari Palembang baru datang. Begitu. Ora gibaono gen aku entuk ganjaran, tidak seperti itu. Mana dalilnya? Suatu ketika Rasulullah SAW dikunjungi oleh istri beliau Sofiyah. Ketika itu Rasulullah sedang iktikaf. Ya, setelah bersua dengan baginda Nabi, ngobrol, ya bercakap-cakap, Sofiyah pulang. Ya, pulang kalau bahasa kita diuntapke gitu ya, diterke gitu ya. Diterke ketemu dua orang lihat Rasulullah, ya kan? Maka kedua orang itu bergegas karena kan Rasulullah sama perempuan Rasulullah langsung pergi gitu kan. Langsung Rasulullah bilang ala rislikuma, tunggu sebentar, berhenti kamu berdua, innaha Sofiyah, ini istri saya Sofiyah gitu, diterangkan oleh Rasulullah ya kan. Karena lalu Rasulullah bersabda inna syaitan yajri majrat dam, setan itu jalan di pembuluh darah manusia. Pertama, orang mungkin Rasulullah kok, orang mungkin kan gitu, atau orang mungkin Pak Ustadz kira mungkin. Lama Ustadz kan juga manusia kan gitu. Lama terjebar hal yang ya sebenarnya tidak terjadi. Misalnya seperti itu. Oleh karena itu yang melihat kalau sesuatu yang iskal harus tabayun, harus minta penjelasan ya. Kemudian orang yang misalnya terpapar misalnya hal yang bisa menimbulkan sesuatu fitnah itu harus menjelaskan mana yang lebih duluan ya, tidak apa-apa ya, karena tujuannya memang biar nek basa Jawa itu padang ngarep gitu loh ya. Nah, seperti itu. Kaidah yang selanjutnya turunannya kaidah al-aslu idhafatul hadits ila aqrab awqatihi. Pada asalnya apa itu idhafatul hadits, yaitu menyandarkan sebuah kejadian. Hukum asalnya menyandarkan sebuah kejadian pada waktu yang paling dekat. Jadi hukum asalnya bila ada sebuah kejadian itu disandarkan pada waktu yang paling dekat. Nah, anal qaidatal mustamirrah fi syara' annahu idza wujida amrun hadithun wa amkana an yakuna waqtuhu qariban wa ba'idan la bayyinata fa inna waqtahu al-mu'tabara huwal waqtul qarib. Apa itu? Bahwasannya bila ada suatu perkara yang terjadi dan memungkinkan menyandarkan waktu perkara itu pada waktu yang paling dekat, waktu yang dekat dan waktu yang jauh, dan tidak ada bayinah, tidak ada penjelasan ini terjadinya waktu yang dekat ini atau waktu yang jauh tersebut, maka waktu yang dianggap di dalam syariat adalah waktu yang dekat. Waktu yang dekat. Bagaimana contohnya? Misalnya law ra'a insanun ala thawbihi maniyan walam yadkur ihtilaman fa inna hadzal mani yunsabu ila akhiri naumatin namaha. Contoh misalnya ya, seseorang yang mohon maaf di pakaiannya ada air
mani, berarti kan wajib apa ini Pak? Mandi kan gitu ya, ada air mani. Dan dia tidak ingat kapan aku bermimpi. Ya kan? Kapan mambengi atau apa Pak? Tadi siang ya, dia beberapa kali apa Pak tidur. Tadi malam ya, sebelum sahur tidur. Bar sahur bar subuh maca Quran ngantuk turu ya kan ya. Kemudian bangun lagi habis kerja khailulah tidur lagi ya kan ya. Ba'da zuhur ya maca Quran ngantuk-ngantuk apa Pak? Tidur lagi. Lalu ketika itu ya mandi gitu ya, mandi sore. Loh, kok ada Pak? Mani. Kapan ini kan gitu? Maka apa? Bila kejadiannya seperti itu, maka apa? Fa inna hadzal mani yunsabu ila akhiri naumatin namaha. Maka mani tersebut diidofakan atau disandarkan kepada apa? Tidur paling terakhir yang dia tidur dengannya. Jadi apa Pak? Disandarkan tidur yang paling terakhir kapan itu berarti? Ba'da duhur, ya kan? Malam ba'da subuh, ya kan? Apalagi tadi? Sebelum duhur, lalu apa Pak? Ba'da duhur kan gitu. Berarti ini dianggap mani apa Pak? Ya itu yang dia tidur ba'da duhur. Fayulzimuhu al-ghusla, maka dia wajib apa Pak? Mandi wa i'adah kulla salatin shallaha ba'da tilkan naumah, dan dia wajib mengulangi semua solat yang dia telah mengerjakannya setelah tidur tersebut. Berarti apa Pak? Solat apa? Asar, karena tadi kan menjelang maghrib dia apa tadi? Mau mandi, lihat apa? Mani, ya kan, seperti itu, ya kan. Dia pada zuhur tidur, lalu sholat asar biasa, wudhu sholat asar, mau maghrib dia apa Pak? Mandi, kok lihat apa? Mani. Maka mani ini karena dia nggak ingat kapan itu dia apa Pak? Bermimpinya, maka disandarkan kepada yang paling dekat, yaitu apa Pak? Tidur dia yang apa? Setelah apa? Zuhur tadi, sehingga sholat yang dia ulangi adalah sholat apa? Asar. Seperti bukan, berarti tidur yang paling pertama, yaitu apa Pak? Malam hari, berarti sholat subuh, duhure, ya kan ya? Baleni tidak, yang paling terakhir, berarti hanya sholat apa Pak? Asarnya, seperti itu. Li'annal mani amrun hadithun, karena mani tersebut adalah kejadian yang baru. Wal aslu, dan hukum asalnya idhofatul hadithi ila aqrabi awqatihi, dan hukum asalnya itu adalah menyandarkan kejadian kepada waktu yang paling dekat. Mata muslimun, contoh yang kedua, mata muslimun walahu zaujah nasroniyah faja'at ba'da mautihi wa qalat aslamtu qabla mautih fa'ana warisatun minhu. Contoh yang lain, misalnya ada seorang muslim wafat. Muslim apa Pak? Wafat. Sedangkan dia punya istri apa Pak? Nasrani, ya. Seorang muslim kan boleh, ya. Muslim laki-laki itu boleh punya apa Pak? Istri ahlil kitab, ya. Ketika suaminya yang muslim itu meninggal, istrinya datang, faja'at ba'da mautih, dia datang setelah kematiannya, wa qalat, lalu dia ngomong aslamtu, saya apa? Telah masuk Islam qabla mautihi, sebelum apa? Wafatnya suami saya. Fa'ana warisatun minhu, maka aku adalah salah satu ahli warisnya. Karena dalam Islam itu asbabul mirathi salasah, mawani'ul irthi juga salasah. Sebab orang mendapatkan warisan itu ada 3. Sebab orang terhalang mendapatkan warisan juga ada apa Pak? 3. Imam Rohabiyah menerangkan di dalam Mandumah Rohabiyah, asbabul mirathi salasah kullun yufidu wirasah, ya kan? Kullun yufidu wirasah. Apa itu? Wa huwan nikahu wa wala'u wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Asbabu mirathi salasah kullun yufidu rabbahul wirasah wa hiya nikah wal wala'u wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Nah gitu. Sebab mendapat warisan ada 3, semuanya memberikan faedah untuk yang memilikinya. Satu apa? Wa hiya nikah, pertama nikah. Kemudian apa? Yaitu wala itu membebaskan apa? Budak. Wa nasab, yaitu apa Pak? Nasab. Berarti hukum pernikahan ini tadi hukum asalnya dapat apa?
Warisan. Tetapi selain itu ada juga penghalang. Jadi hukum asalnya dapat, tapi ada penghalangnya. Penghalangnya berapa? Ada 3. Apa itu? Ya, wayamnaul, apa itu? Wayamna'u minal mirasi salasah, atau saya lupa ya nasnya, menghalangi dari mendapatkan warisan 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah qatlun. Qatlun itu apa, Pak? Membunuh. Jadi kalau misalnya wah kesuwen ini apa? Kelamaan saya misalnya nunggu bapaknya, bapak mohon maaf ini ya. Kan banyak sekarang orang seperti itu, nunggu orang tuanya lama sekali. Dia tidak sabar untuk mendapatkan apa, Pak? Warisan. Sehingga apa? Dia bunuh orang tuanya. Maka itu adalah salah satu sebab apa, Pak? Dia terhalangi dari apa? Warisan. Yang kedua apa itu? Ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin itu apa, Pak? Beda agama, ya kan? Beda apa, Pak? Agama. Sehingga la yarithul mu'minu al-kafira walal kafir al-mu'min. Seorang mukmin tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi apa? Seorang mukmin. Berarti di sini tadi dia itu ada penghalangnya, yaitu apa, Pak? Beda agama. Jadi dia datang mengaku sudah masuk Islam sebelum suaminya apa, Pak? Meninggal dunia. Wa qalal warathah aslamti ba'da mautihi fala tarithina minhu likhtilafi dinikuma. Ahli warisnya ngomong, enggak, kamu itu masuk Islamnya setelah wafatnya apa? Ayahanda, maka engkau tidak mendapatkan warisan dari beliau karena berbedanya agama, ya kan? Inda mautihi fal qaulu lil warathah. Maka perbedaan pendapat tadi, perbedaan 2 klaim tadi, tidak ada keterangan sama sekali, tidak ada saksi dan seterusnya, maka yang dianggap adalah klaimnya siapa? Si istri tadi mengaku sudah masuk Islam sebelum apa, Pak? Suaminya meninggal, sehingga dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Sedangkan anak-anaknya, ahli warisnya yang lain itu mengatakan tidak, masuk Islamnya itu adalah setelah apa? Meninggal ayah anda. Maka yang dipakai oleh hakim yang mana ini? Yaitu al-qaulu fal qaulu lil warathah. Maka yang dipakai adalah perkataan ahli waris. Kenapa? Karena yang paling apa, Pak? Dekat. Ya, setelah mati, setelah kematian suaminya dia apa? Datang lalu ngaku saya tadi apa, Pak? Masuk Islamnya sebelum beliau apa? Wafat. Waktu yang paling dekat apa? Ya paling dekat dia datang ketika apa, Pak? Sudah meninggal. Berarti dianggap masuk Islamnya apa, Pak? Ketika sudah apa? Meninggal dunia. Kecuali wal bayyinatu ala zaujah, kecuali dia bisa mendatangkan apa, Pak? Bukti bahwasanya masuk Islamnya apa? Sebelum suaminya apa? Meninggal dunia, misalnya saksi, misalnya ya kan, atau apa dan seterusnya, ya. Bersaksi, 2 orang saksi, ini yang menyaksikan saya masuk Islam hari ini dan seterusnya, misalnya hari itu adalah sebelum suaminya apa? Meninggal dunia, baru ya dianggap seperti itu. Lau anna insanan rama sa'idan fa asabahu walakinnaha isabatun ghairu qatilah wa ba'da yaumin wujida hadha sayd lau anna insanan rama saydan fa asabahu walakinnaha isabatun ghairu qatilah wa ba'da yaumin wajada hadha sayda ghariqan fil ma. Contoh yang lain misalnya begini, ada seseorang berburu apa, Pak? Berburu, lalu dia tembakkan panahnya atau dia tembakkan apa? Senapan untuk berburunya. Fa asabahu, lalu panah tersebut atau peluru senapan tersebut mengenai hewan apa, Pak? Yang dia buru. Karena hewan buruan itu halal ketika apa, Pak? Kita melepaskan anak panah atau ketika menembakkan apa, Pak? Peluru, kita nyebut apa, Pak? Asma Allah, ya kan, bismillah, lalu kita panah, bismillah, kita apa, Pak? Pakai senapan untuk berburu. Hewannya itu meninggal dunia, maka dagingnya apa, Pak? Halal untuk dikonsumsi. Nah, dia sama, ya, dia itu memanah buruan tersebut atau menembak buruan tersebut dengan senapan buruannya, dia sebut namanya Allah. Akan tetapi ternyata setelah kena hewan tersebut tidak apa, Pak?
hewan tersebut tidak apa? Mati. Ya, ndelalah sing kena misalnya mentok. Nah, mentok itu dibeleh saja Bapak, masih apa? Dia berburu mentok misalnya, ditembak masih apa Pak? Mentok itu dibeleh saja masih apa? Belum pernah beleh mentok nih Pak. Belum pernah ya. Mentok itu kalau beleh itu caranya dua. Satu dicencang apa Pak? Sikile, dua Bapak dikurungi, setelah Bapak dibeleh. Karena dia itu Masya Allah ya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan setengah jam saja belum apa Pak? Mati. Apalagi kalau yang ngos itu bisa dia terbang ya 1 kilo 2 kilo ya begitu, sehingga tujuannya diikat itu biar apa Pak? Ora lungo ya, wong kota kafe ya. Ya orang kota-kota semua nih. Saya orang desa. Jadi kalau mentok itu beleh, bar beleh diapain Pak? Kurungi biar di situ. Ya kan? Walaupun ini sudah mau putus itu masih. Ya kan? Masya Allah. Lah ini kena buruan tadi masih hidup. Maksudnya itu masih bisa apa? Pergi. Setelah beberapa saat dia cari ketemu. Nyegur apa Pak? Gharikon fil ma. Nyemplung di mana? Di air. Hewannya tadi nyemplung di mana? Air. Dia dapati hewannya itu sudah di mana? Di air. Waqat mata, dia dapati sudah apa Pak? Mati. Maka bagaimana? Fa mautu saidi hadalahu waktani. Maka matinya hewan ini ada dua kemungkinan. Satu karena apa Pak? Peluru. Dua karena apa Pak? Tenggelam di mana? Di airnya itu. Ya kan? Lalu bagaimana? Menurut kaidah ini apa Pak? Diidofakan, disandarkan pada waktu yang paling apa Pak? Dekat. Berarti dihukumi apa Pak? Mati karena peluru atau mati karena tenggelam? Mati karena tenggelam. Ya kan? Begitu ya. Wa binaan ala hadhil qaidah fa innana nudifu hadzal maut ila aqrabi awqatihi. Berdasarkan kaidah ini maka disandarkan kepada waktu yang paling dekat, yaitu apa itu? Dihukumi mati apa itu? Tenggelam, sehingga halal apa haram? Haram. Kecuali kalau kita dapati masih apa Pak? Hidup. Maka bagaimana? Ditokne mati? Enggak, kita ambil lalu kita apa Pak? Sembelih. Untuk menghilangkan apa itu? Ragu tadi. Mutayakin mati karena apa Pak? Sembelihan. Gitu ya. Jadi kalau berburu lalu buruannya itu masih bisa miber, lalu jatuhnya kok di tempat yang membuat menjadi ada dua kemungkinan, maka diidofahkan kepada kemungkinan yang kedua. Ya kan, seperti itu. Lau daraba syahsun batna imra'atin hamilin fanfasala minha waladun mayyit fa inna mauta hadzal janin yunsabu ila darbi li'annahu waqtuhu al-qarib. Contoh yang lain misalnya ada sebuah kejadian kejahatan, seseorang memukul seorang wanita ya, wanita itu sedang hamil, dipukul perutnya sehingga dia keguguran dalam keadaan janinnya apa Pak? Meninggal dunia. Maka janin ini ya dihukumi meninggal waktu yang paling dekat, yaitu apa Pak? Dipukul sehingga dia membayar apa Pak? Diat. Ya kan, seperti itu. Kan masih ada kemungkinan ini mati sih apa Pak? Sebelum dipukul ini sudah mati atau apa Pak? Pas dipukul lalu apa janinnya apa? Mati. Tetap dinisbahkan kepada waktu yang paling dekat, yaitu apa Pak? Dihukumi karena dipukul, sehingga konsekuensinya bayar diat dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu. Ya, yunsabu ila darbi li'annahu waqtuhul qarib, dinisbahkan kepada ya apa tadi kejahatan dia tadi itu, yaitu memukul sehingga menyebabkan keguguran. Wal aslu idhafatul hadits ila aqrab awqatihi, hukum asalnya adalah menyandarkan waktu kepada, menyandarkan kejadian kepada waktu yang paling apa? Dekat. Walau annahu ba'da darbin fasala minha waladun hayy wa baqiya zamanan bila alam thumma mata fa inna mautahu la yunsabu ila darb. Kebalikannya, seandainya setelah dipukul lalu bayinya apa Pak? Lahirnya itu apa Pak? Masih dalam keadaan hidup, kemudian ya setelah beberapa apa Pak? Waktu ya, kemudian bayi tersebut apa Pak? Terkena penyakit, lalu dia apa Pak?
meninggal dunia maka tidak boleh ugi lorone goro-goro apa Pak? Dipukul, tidak. Tapi apa, disandarkan pada yang paling apa? Dekat, yaitu bukan karena apa Pak? Pukulan tersebut, ya kan? Tetapi ya meninggal ya kersane Gusti Allah gitu caranya, sehingga dia secara Islam tidak membayar apa Pak? Bayar dia dan seterusnya. Begitu, ya kan? Bal yunsabu ila sababi akhar, ila sababin akhar, bahkan dinisbahkan kepada sebab yang lain yang qarib, yang dekat dengan itu, entah itu karena ada sakit dan seterusnya. Kenapa? Li'annal asla idhafatul hadits ila aqrab awqatihi, karena hukum asalnya adalah menyandarkan suatu kejadian pada hal yang paling apa Pak? Dekat, kecuali kalau apa Pak? Lahirnya memang misalnya memar atau apa, tulangnya patah, habis itu apa Pak? Sakit lalu meninggal dunia. Ya sakitnya kan berarti karena apa Pak? Tulangnya patah. Patahnya kenapa? Karena apa tadi Pak? Dipukul. Nah itu baru ya. Tapi kalau misalnya lahir selamat lalu apa Pak? Setelah 3 bulan apa Pak? Meninggal lalu tidak terima orang tuanya, goro-goro dulu apa Pak? Dipukul. Enggak. Ya tidak seperti itu. Kemudian ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, turunan selanjutnya adalah al-aslu fil umur al-aridah al-adam, ya, hukum asal dari perkara yang datang belakangan itu dianggap tidak ada. Ya, jadi apa? Hukum asal dari perkara yang datang apa Pak? Belakangan itu dianggap tidak ada. Apa sih maksudnya ini? Annas sifat wal ahwal al-tari'ah ala syai'i yuhkamu bi adami wujudiha ila an yasbuta dalilul wujud. Jadi sifat-sifat, keadaan-keadaan yang datang belakangnya terhadap sesuatu dihukumi tidak ada sampai tetap ada petunjuk yang menyatakan hal itu memang apa Pak? Ada petunjuk yang pasti menyatakan itu adalah apa Pak? Ada, seperti itu. Contohnya apa? Lau sabata alaihi dainun bi iqrarihi au bayinatin fadda'a al-ada awil ibra fal qawlu liddain al-munkir lil ada wal ibra li'annal asla adama li'annal asla adamuha. Seandainya misalnya ada tanggungan utang. Tanggungan utang itu tetapnya dengan ikrar. Ikrar itu ngaku, bukan ngaku, pernyataan. Saya punya utang apa? Kamu, itu ya. Atau bayinah, bayinah itu petunjuk, misalnya catatan atau saksi. Fada'al ada, lalu apa Pak? Ngeklaim apa? Ngeklaim sudah melunasi, awil ibro, sudah hilang tanggungannya. Ibro itu kalau ada itu melunasi, kalau ibro udah loh, kamu itu sudah ngomong kemarin hari Selasa, kamu ngomong sendiri, saya saksinya. Saksinya siapa? Sing utang. Saksinya apa Pak? Yang utang. Saya saksinya, kamu ngomong utangmu saya anggap apa? Lunas, ya kan? Fal qaulu liddain, ya kan? Nah, al munkir lil ada wal ibro. Ya, jadi yang dianggap adalah apa itu? Dianggap tidak ada, begitu, ya kan? Dianggap apa itu? Tidak ada li'annal asla adamuha, karena hukum asalnya memang apa Pak? Tidak ada sampai datang apa Pak? Bayinah. Bayinah itu apa? Bukti yang konkret dan jelas. Iya, saya saksinya. Ini kwitansinya sudah apa lunas, seperti itu. Ini kapan kalau terjadi apa Pak? Perselisihan. Atau sebaliknya. Sebaliknya gimana Pak? Ya, saya punya utang kamu loh Pak, misalnya 5 juta, ya kan? Lalu si orang ini ngomong, ya kayaknya sudah kamu bayar deh, gitu kan? Enggak, saya masih punya kok, saya masih ingat. Enggak, sudah kamu bayar, malah ngeyel, ya kan? Maka itu yang dianggap adalah perkataan siapa Pak? Yang berhutang, dain. Yang apa Pak? Yang berhutang. Karena ya lunasnya hutang itu ya apa dianggap tidak ada. Beda kecuali ya sudah, pokoknya saya anggap apa? Sudah lunas. Seperti itu berarti ya sudah lunas. Laustaro syahsun sayyarah thumma da'a wujuda aibin fiha. Contoh lain adalah bila ada seseorang membeli mobil Pak, lalu dia klaim ada aib di mobil tersebut, ada cacat, ada kerusakan dan seterusnya, min hinil aqd,
Wa dzalika li ajli an yaruddaha 'alal bai'. Jadi dia klaim ini ada kerusakan loh, sebelum saya beli ini sudah rusak. Ya kan? Jadi maksudnya itu kerusakannya ada pada kamu. Enggak mau saya, pokoknya ini saya kembalikan. Wa angkarol bai'. Lalu si penjual ngingkari, enggak. Ya, pas saya jual ke kamu barangnya masih apa? Bagus, ya kan? Maka apa? Fal qaulu huna qaulul bai' ma'a yaminihi. Maka yang dimenangkan adalah perkataan siapa, Pak? Penjual. Kenapa, Pak? Karena klaim cacat itu datang belakangan, sedangkan hal yang datang belakangan dianggap apa tadi, Pak? Dianggap apa tadi, Pak? Tidak ada. Jadi yang intinya yang datang belakangan dianggap apa, Pak? Tidak ada, kecuali yang mengklaim itu membawakan apa, Pak? Bukti, gitu. Jadi hal-hal yang datang belakangan yang bertentangan dengan kondisi sekarang itu apa, Pak? Dianggap tidak ada. Jadi kapan dianggap bisa golnya ibaratnya kalau membawakan apa? Bukti, ya, bukti yang nyata atau membawakan saksi dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau ada misalnya perkara yang datang belakangan, yang datang baru-baru saja, dia hanya klaim-klaim saja, maka klaim itu dianggap apa? Tidak ada sampai bisa membawakan apa? Bukti, ya kan? Sampai bisa membawakan apa? Bukti, ya kan? Misalnya ada, karena kita itu hidup di masyarakat yang kadang-kadang itu hanya dengan klaim langsung apa, Pak? Klaim langsung apa? Percaya, kan gitu kan? Misalnya kita loh kayak tas colongan. Cuman dibilangin gitu, orang langsung apa? Kayak tiba notasi apa? Colongan. Hukum asalnya dia pegang tas, itu tas milik siapa? Dia, kan gitu kan? Lah klaim ini datang apa, Pak? Belakangan, maka dianggap apa, Pak? Dalam kaidah Islam dianggap apa? Tidak ada sampai apa, Pak? Ada bukti. Seperti itu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.